Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemuda akan mempresentasikan tentang keadaan ekonomi global tahun 2020 sampai 2021 beserta dampak, tantangan, dan nilai Pancasila dalam menanganinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abidar. Nama saya Farel. Nama saya Muhammad Raihan. Saksikan video berikut. Menemukan harapan bangkitnya ekonomi di 2020 kini bagaikan mencari jarum dalam jerami. Meskipun berbagai negara kini berlomba melonggarkan lockdown yang berlaku di wilayahnya, tidak ada satupun ramalan cerah untuk ekonomi dunia berkumandang. Bahkan baru-baru ini, Dana Moneter Internasional kembali merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global yang pada April lalu sempat diramalkan akan minus 3% sepanjang 2020. Are now projecting a deeper recession in 2020 and a slower recovery in 2021. Global output is projected to decline by minus 4.9% in 2020, which is 1.9 percentage points below our April forecast, followed by a partial recovery with growth projected at 5.4% in 2021. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara maju secara keseluruhan akan terkontraksi dalam hingga minus 8%. Keadaan ekonomi global di tahun 2020 mengalami kontraksi yang tajam dikarenakan ada lockdown atau pembatasan aktivitas yang dilakukan secara seluruh dunia. Banyak negara-negara maju yang mengalami resesi pertumbuhan negatif dikarenakan kurangnya konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional. Selanjutnya, keadaan ekonomi global pada tahun 2021. Keadaan ekonomi global menunjukkan tanda-tanda yang membaik, didorong oleh akselerasi vaksinasi, adaptasi bisnis, dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Divergensi pemulihan terjadi tidak merata. Negara maju cenderung pulih lebih cepat, sedangkan negara-negara yang tertinggal sedikit lebih lambat. Menjelang akhir 2021, laju inflasi global mulai meningkat akibat gangguan rantai pasok dan peningkatan permintaan seiring pemulihan. Lalu, ada keadaan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020, Indonesia secara resmi mengalami resesi setelah mencatat pertumbuhan PDB negatif selama 2 kuartal berturut-turut. PDB Indonesia sepanjang tahun 2020 turun sebesar negatif 2,07%. Penyebabnya adalah didorong oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial dan peningkatan pengangguran atau kemiskinan. Dampak sosialnya, angka kemiskinan dan pengangguran sangat meningkat. Lalu, ada kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2021, di mana Indonesia mengalami pertumbuhan dan mulai bangkit yang didukung dengan penanganan pandemi yang lebih baik, juga program pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini mencatatkan pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2020, terutama pada kuartal 2 2021 mencatat pertumbuhan tinggi secara year on year karena low base effect dari 2020. Dampak bagi negara Indonesia yaitu resesi dan kontraksi PDB. Perekonomian Indonesia terkontraksi tajam di tahun 2020 dengan nilai negatif 2,07%. Lalu, peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Pembatasan kegiatan ekonomi menyebabkan banyak PHK, penurunan pendapatan, juga peningkatan jumlah penduduk miskin serta pengangguran. Lalu, tekanan fiskal. Anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami pelebaran defisit yang signifikan hingga 6,14% di PDB di 2020 untuk membiayai belanja kesehatan dan stimulus ekonomi.
Lalu yang terakhir ada gangguan sektor strategis. Banyak sekali sektor strategis yang terdampak, yaitu sektor pariwisata, transportasi, dan retail yang mengalami pukulan terberat. Selanjutnya ada tindakan nyata pemerintah. Pemerintah Indonesia mengambil langkah luar biasa melalui program pemulihan ekonomi nasional atau yang disingkat menjadi PEN, yang berfokus pada penanganan kesehatan, pengadaan dan percepatan program vaksinasi, penyediaan fasilitas kesehatan, dan subsidi iuran BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada perlindungan sosial, pemberian bantuan kesehatan atau bansos, subsidi listrik, dan bantuan subsidi upah atau gaji untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Selanjutnya, ada dukungan dunia usaha, pemberian insentif fiskal, relaksasi PPh, PPNBM ditanggung oleh pemerintah, restrukturisasi kredit, subsidi bunga, dan dukungan modal kerja bagi UMKM. Lalu ada kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah melebarkan defisit APBN hingga di atas 3% PDB sebagai instrumen utama stimulus. Yang terakhir ada strategi sinergi kebijakan. Sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, Kemenke, Moneter, Bank Indonesia, dan sektor keuangan OJK melalui kebijakan burden sharing bagi beban pembiayaan defisit. Selanjutnya ada peran masyarakat. Yang pertama adalah disiplin kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dan program vaksinasi untuk mempercepat pengendalian pandemi menjadi kunci utama pemulihan ekonomi. Lalu ada gotong royong dan solidaritas, saling membantu sesama yang terdampak seperti melalui donasi, aksi sosial, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Lalu ada mencintai produk lokal, meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, UMKM, dan industri nasional untuk menggerakkan roda perekonomian domestik. Lalu ada inovasi dan adaptasi. Bagi pelaku usaha, berinovasi dalam model bisnis, misalnya digitalisasi agar tetap bertahan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu ada bijak finansial, mengelola keuangan dengan hati-hati, menghindari utang konsumtif, dan mulai berinvestasi untuk menjaga stabilitas finansial pribadi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Relevansi mendorong persatuan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, bank sentral, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan bersama. Kebijakan harus terintegrasi demi kepentingan nasional. Semangat mengembalikan fokus pada ekonomi Pancasila yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, kegotong royongan, dan kemanusiaan. Nilai gotong royong yang inheren dalam sila ketiga dan kelima menjadi spirit utama di mana masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah bahu-membahu mengatasi kritis. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.